Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Kasur Film. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini Kasur Film akan melanjutkan kembali alur cerita film Squid Game untuk episode 7. Baik, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Setelah permainan kelereng, peserta yang gugur kembali dimasukkan ke dalam peti untuk dibakar. Frontman menyuruh bawahannya untuk menemukan orang yang menyusup ke wilayah mereka. Karena sebentar lagi para tamu VIP akan segera datang. Para peserta yang berhasil melewati permainan kembali ke ruangan. Rupanya wanita tua tidak dibunuh petugas. Dia dibiarkan di ruangan tersebut. Si preman dan lainnya merasa heran. Mereka mengira wanita tua itu telah mati. Wanita itu menjelaskan jika dalam permainan semua harus adil. Itu sebabnya ia tak dibunuh. Frontman mendapat panggilan telepon dari bos besar permainan ini. Ia meletakkan kembali teleponnya. Saat hendak pergi, ia berbalik arah dan meminta penyusup untuk keluar. Dia mengetahui jika penyusup itu di ruangan tersebut. Frontman menyadari karena posisi gagang telepon berubah, tidak seperti posisi di mana biasa dia meletakkannya. Frontman mulai membuka pintu satu persatu. Dia juga mengetahui jika peluru yang ia temukan adalah peluru polisi Korea. Kemudian ia menuju sebuah ruangan arsip. Hwang Jun sudah bersiap untuk menembak. Tapi tiba-tiba Frontman mendapat panggilan jika telah ditemukan mayat di pantai utara pulau. Ia lalu pergi dari ruangan tersebut. Para peserta beristirahat dan terlihat Kang Sai bersedih atas kematian Jisung. Begitu juga dengan Seong yang kehilangan kakek tua. Mayat yang mati di pantai ditemukan dan diketahui identitasnya. Jika mayat tersebut adalah seorang polisi bernama Hwang Jun. Frontman kemudian pergi untuk menemui tamu VIP yang telah tiba. Pria yang kehilangan istrinya meminta yang lain untuk berhenti dari permainan ini. Chosang menghampiri dan memarahinya karena semuanya akan sia-sia jika harus berhenti setelah melalui beberapa permainan yang mematikan. Terlihat Seong menggenggam satu butir kelereng pemberian dari si kakek. Frontman mengabarkan kepada bos besar jika VIP telah tiba. Para VIP memakai topeng kepala hewan, sama seperti topeng bos besar. Frontman menyambut mereka dan memberitahu jika bos besar tidak bisa menemui VIP karena ada kepentingan. Mereka diantar ke sebuah ruangan untuk menyaksikan permainan dan keadaan para peserta. Terlihat dari layar, pria yang kehilangan istrinya sedang mencoba melakukan bunuh diri. Saat pelayan membawakan minuman untuk VIP, Hwang Jun menyerang pelayan itu dan menyamar menjadi pelayan. Para peserta terbangun dan terlihat petugas membawa peti mati ke ruangan. Rupanya, pria yang kehilangan istrinya telah mati dengan cara gantung diri. Permainan kelima akan dilaksanakan, dan VIP sudah siap menyaksikan permainan itu. Terlihat juga Hwang Jun membawakan minuman untuk para VIP. Para peserta diminta untuk memilih rompi dengan nomor 1 sampai 16. Tamu VIP mulai bertaruh dan memilih nomor peserta yang dijagokan. Satu orang maju dan mulai mengambil rompi, diikuti dengan peserta lainnya. Seong bingung, ia harus memilih yang mana. Jika ia memilih dengan nomor awal, berarti dia yang memulai permainan terlebih dahulu. Tapi bisa saja dibalik dari nomor yang paling terakhir. Ia mulai memilih menuju nomor 1. Seong masih bingung sampai yang lainnya mengambil rompi dan menyisakan nomor 1 dan 16. Saat ia hendak mengambil nomor 1,
Seorang pria meminta rompi nomor 1 untuk dirinya. Seong akhirnya mengiyakan dan ia mengambil nomor 16. Permainan kelima yaitu para peserta harus melewati jembatan kaca, di mana pijakan terbuat dari 2 macam kaca keras dan kaca biasa. Kaca keras cukup kuat untuk menahan 2 orang, dan kaca biasa akan pecah meski hanya diinjak 1 orang. Mereka harus melalui jembatan dengan menginjak kaca keras jika ingin berhasil dalam permainan kali ini. Urutan dimulai dari nomor 1. Pria dengan nomor 1 sangat tampak ketakutan. Ia memulai berjalan menuju jembatan. Satu orang VIP meminta Hwang Jun untuk duduk dan mendampinginya. Nomor 1 melepas sepatunya dan mulai hendak memilih pijakan mana yang merupakan kaca keras. Karena waktu terus berjalan, peserta yang lain meminta agar cepat berjalan. Ia melompat dan berhasil menginjak kaca yang keras. Saat menginjak kaca berikutnya, kaca biasa itu pecah dan ia harus mati terjatuh. Peserta satu persatu harus gugur karena salah memilih pijakannya. Seorang pria bertanya kepada peserta wanita di belakangnya, karena ia tak mengingat kaca keras yang tadi dilewati peserta sebelumnya. Wanita itu memberitahu jika sebelah kiri adalah kaca yang keras. Pria itu melompat ke arah kiri, namun tebakannya salah. Seorang pria berhenti dan berdoa, membuat peserta di belakangnya marah karena waktu terus berjalan. Peserta di belakangnya berusaha untuk menjatuhkan pria yang berdoa tadi, tapi ia malah terjatuh. Kemudian pria yang di belakangnya datang mendorong saat pria itu berdoa kembali. Seong akhirnya mulai melangkah ke jembatan itu. Ia langsung lupa pijakan pertama yang benar. Kang Sai memberitahu pijakan kiri yang benar. Kini yang paling depan adalah si preman. Ia berhenti dan berbalik arah, meminta yang lain berjalan terlebih dahulu. Satu orang VIP seperti tertarik kepada Hwang Jun, dan Hwang Jun membawanya ke suatu ruangan. Si preman tetap tak mau berjalan, lebih baik mati bersama daripada hanya menguntungkan peserta yang di belakangnya. Pria di belakangnya yang mencoba mendorong si preman pun harus terjatuh karena si preman lebih kuat. Kini di belakangnya adalah wanita tua yang ia hianati. Wanita itu kemudian melangkah dan berada pada kaca yang dipijak si preman. Wanita itu kemudian mendekap si preman. Ia berjanji akan membunuh si preman. Si preman sangat ketakutan. Wanita tua itu kemudian menjatuhkan dirinya dengan si preman yang membuat mereka berdua harus mati. Kini peserta tinggal 4 orang. Seorang pria paling depan mengetahui perbedaan antara kaca keras dengan kaca biasa, karena ia pernah bekerja di pabrik kaca. Ia menggunakan pantulan cahaya untuk membedakannya. Ya, benar saja, mereka mulai berjalan maju. Frontman mengetahui riwayat pekerjaan pria itu. Kemudian ia mematikan lampu supaya pria itu tak bisa lagi membedakan kaca keras dengan kaca biasa. Frontman mendapat kabar jika satu orang VIP telah pingsan di ruangan. Ia kemudian pergi karena yakin pelayan tadi adalah penyusupnya. Pria itu meminta sesuatu yang bisa dilemparkan ke kaca untuk membedakannya. Seong memberikan 1 butir kelerengnya, kemudian dilemparkan ke arah kiri. Dan ia meminta kelereng lagi untuk dilempar ke kaca sebelah kanan. Tapi Seong sudah tak memiliki kelereng lagi. Saat Hwang Jun hendak melarikan diri, frontman membuka pintu lorong dan mengetahui wajah dari penyusup tersebut. Karena waktu terus berjalan, Cho Sang menghampiri pria itu dan mendorongnya jatuh dengan memecahkan kaca sebelah kanan. Ia kemudian melompat ke kaca terakhir dan berhasil finish. Kang Sai dan Seong juga mulai melangkah kembali dan berhasil finish menyusul Cho Sang. Saat waktu permainan habis, semua kaca tadi pecah, membuat pecahannya berhamburan hingga mengenai wajah Kang Sai, Seong, dan Cho Sang.
Petugas menuju ruangan bawah tanah dan mendapati penyusup itu menggunakan alat selam untuk melarikan diri. Frontman kemudian mengejarnya menggunakan perahu. Hwang Jun terus menyelam untuk menyelamatkan diri. Dan episode 7 selesai. Terima kasih yang telah menonton videonya sampai selesai. Terus dukung channel Kasur Film dengan cara subscribe, like, dan komen, supaya Kasur Film terus semangat membuat alur cerita film lainnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.